Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sukustrini. Saya ingin bacakan hasil dari PowerPoint saya. Akses lain adalah muncul politik uang dan konsolidasi premanisme politik. Peluang semakin banyak disediakan oleh sistem untuk semua kalangan menaiki tangga politik dan ekonomi karena sistem telah terbuka lebar dan meninggalkan otorisme sentral. Karakteristik desentralisasi dan otonomi daerah menuju era demokrasi memiliki hubungan interkoneksitas dengan pola interaksi antara state society. Secara umum dapat dikemukakan sedikitnya tiga karakteristik utama dari praktik desentralisasi pada periode transisi menuju demokrasi. Yang pertama, dominasi peran pemerintah mulai berkurang. Pengurangan peran pemerintah pusat bukan segi kualitas melainkan dari sisi kuantitasnya. Yang kedua, karakteristik implementasi bottom up bersifat holistik mulai muncul yang awalnya top bottom bersifat monolotik. Yang ketiga, masyarakat diikutkan dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Pengertian prinsip latar belakang dan karakteristik clean government and good governance. Istilah government dan governance adalah dua hal yang berbeda. Government lebih pada pemerintah atau subjek, sedangkan governance tindakan atau fakta ataupun cara melakukan atau menjalankan oleh pemerintah atau pada kata kerja. Prinsip dalam clean governance and good governance dari 6 hal yaitu kebersamaan yang dibangun, mengubah kekuasaan, kedudukan ramah antar lembaga dalam mencapai tujuan masyarakat, merancang ulang, menggandeng seluruh komponen dan tanggap. Penerapan clean government and good governance di era otonomi daerah. Penerapan clean government and good governance lebih banyak diperuntukkan pada sektor publik. Penerapannya terdiri dari yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip clean government and good governance pada sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam konteks otonomi daerah. Ada beberapa aspek sebagai prinsip pokok dalam clean government and good governance. Aspek clean government and good governance tersebut adalah: yang pertama, partisipasi merupakan sebuah asas melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penegakan hukum merupakan sebuah asas pengelolaan secara profesional yang didukung oleh pemerintah yang berwibawa. Yang ketiga, transparansi merupakan asas yang sangat menopang terwujudnya clean government and good governance dan menjadi syarat utama agar budaya korupsi dapat ditanggulangi sejak dini. Yang keempat, responsif di sini adalah bagaimana pemerintah tanggap terhadap persoalan dan kondisi masyarakat. Yang kelima, orientasi kesepakatan adalah bagaimana keputusan itu diambil harus dengan musyawarah dan disepakati semua anggota serta meminimalkan konflik kelompok. Yang keenam, kesetaraan. Yang ketujuh, efektivitas. Yang kedelapan, akuntabilitas. Dan yang kesembilan, visi strategis. Kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mampu melibatkan dan mengikut sertakan pihak swasta dan masyarakat. Prinsip-prinsip ajaran Islam dengan prinsip clean government and good governance. Secara garis besar, prinsip-prinsip clean government and good governance dengan ajaran Islam tidak ada satupun yang saling bertentangan. Islam adalah agama yang kafah dalam pengertian bukan hanya agama yang mengatur tata hubungan antara manusia dan Tuhannya. Reformasi penyelenggaraan negara untuk mewujudkan good governance berdasarkan prinsip usul al-khamsah. Reformasi penyelenggaraan negara pada
pada hakikatnya adalah merupakan akulturasi dari prinsip usul khamsah yang penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya masyarakat yang religius. Yang kedua, terwujudnya masyarakat yang manusiawi. Yang ketiga, terwujudnya masyarakat yang bersatu dan demokratis. Dan yang keempat, sejahtera, maju, dan mandiri. Sekian hasil dari perbuatan saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.